Oke, pertama-tama terima kasih banyak Pak Geraldi udah menyempatkan hadir eh, dalam eh, sesi diskusi hari ini ya. Jadi kita dari tim Nadoensis mau berkompetisi dalam IGEM Indonesian League untuk eh, jadi lomba ini adalah lomba Synthetic Biology IGEM tapi em, tingkat nasional dan cuma ngedesain doang. Jadi mirip-mirip kayak BIOS gitu. Iya. Kalau ingat ya tahun lalu ya. Mm. Em, Pertama-tama mungkin kita icebreaker questions dulu nih Pak. Kalau kan Pak Geraldi ini ya supervisor tesisnya Colfer sama Cijose ya, kedua Iya. advisor kita. Kalau boleh dipilih, pilih pilih Colfer atau Cijose? Untuk apa? Waduh, mulai kompleks nih pertanyaan. Untuk Eh, Tergantung soalnya. Kalau maksudnya kalau butuh sesuatu yang terkontrol itu sama Alfred. Tapi kalau butuh sesuatu yang apa namanya cepat dan tepat itu sama Jose. eh, ada ini sendiri ya, ada Iya. niche-nya sendiri ya. Hmm. Oh iya. Em, Bapak boleh ceritakan Pak, Bapak ini risetnya fokusnya kemana, interestnya gimana gitu? Apa mungkin dari sejarah awal apa sintetik biologi, kenapa terlibat di sintetik biologinya ya? Ya Mungkin boleh, boleh, lebih enak di situ. Ya. boleh. Waktu PhD itu pas zamannya sintetik biologi mulai dirintis di Korea. Kalau kemarin di KAIS ya. Ya, di KAIS. Kebetulan waktu itu profesor saya, Kim Sonjang itu, apa ya, dia yang dapat grant grant bertema sintetik biologi pertama di Korea. Jadi kayak ada grant nasional besar itu yang dia mengajukan tema sintetik biologi, dia apa namanya dia dapat gitu. Nah, tapi sintetik biologi yang waktu itu tuh ya masih semi-semi genetic engineering, bukan yang kayak apa namanya, bukan yang kayak track vector gitulah, apa creating new life, apa bikin sirkuit-sirkuit dan gimana gimana. Jadi coba genetic engineering coba dibikin lebih advance sama lebih ya lebih pakai pendekatan engineering lah. Kayak mungkin mungkin udah dengar ceritanya Alfred Jose yang dikerjain mereka ya, yang sistem sistem chaperone itu. Jadi kalau Kayaknya belum deh. Ini kita tahu belum ya, mereka ngerjain uh, case 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 Cas9 ya. Jadi iya sebetulnya case 9. ekspresi Cas9 ekspresi Cas9 di apa namanya di E. coli. Problemnya kan kalau di E. coli itu kalau protein rekombinan suka insoluble. Kalau genetic engineering biasa kan pakai chaperone co-expression. Nah, di sini waktu itu ide sintetik biologinya waktu di KS itu adalah bagaimana mendekatkan si chaperone itu biar kemungkinan ketemunya kerekombinan protein kita lebih besar, nggak culik sama protein lainnya. Jadi caranya kita menambatkan si chaperonnya itu di mRNA protein target kita, pakai RNA loop segala macam. Nah, itulah itu dasarnya. Nah, habis itu ya udah kebawa ke Indonesia. Jadi yang saya ngerjain ya intinya saya masih ngelanjutin itu, tapi kerja sama ITB. Soalnya kalau di UNER anaknya nggak mampu, anak-anaknya nggak mampu. Terus yang kalau yang di UNER-nya sendiri yang saya kembangin sekarang sih lebih ke arah ininya sih apa? Ya sisi genetic engineeringnya ya antara ekspresi protein rekombinan di E. coli terus kemarin baru belajar pakai Corynebacterium seperti itulah. Jadi kalau Oh, tanya yang synthetic biology terus yang kemarin yang bios itu cuma ikut itu intinya ya cuma pengen kenalin sama anak UNER tentang apa namanya synthetic biology ya. hmm, Alhamdulillah apa lolos lah sampai final kayak gitu. Tapi ya konsepnya seperti itulah yang dikerjakan hmm, saya sekarang seperti itu. Dan dasar apa sejarah ketemunya sintetik biologi ya seperti yang tadi. Gitu sih. benar benar menarik juga ya. Jadi minatnya sebenarnya ditemukan awalnya dari PhD ya Pak ya. Ya, Kemudian dari PhD kemudian terus sampai synthetic biology dan genetic engineering untuk rekombinan protein di berbagai vektor ekspresi ya Pak ya. hmm, Nah, mungkin kita mau apa? Kita ini sebagai bagian dari dissemination project kita, sebagai bagian dari human practices project kita
akan mencoba untuk menggait Pak Geraldi untuk apa tahu lebih lanjut tentang proyek kita nih, dan juga kemudian mungkin diskusi lebih lanjut. Mungkin juga ini kita rekam, nanti kita mungkin kita potong-potong, kita bakal masukin ke YouTube dan Instagram supaya nanti kan target kita kan ceritanya target pasar Manadoensis itu kan aslinya Manadoensis itu diciptakan untuk sebagai wadah simulasi OSN biologi ya Pak ya. Hmm. Nah ini kan target pasarnya anak-anak SMA yang interestnya ke OSN biologi dan interestnya high ke research gitu ya. Nah Hmm. jadi harapannya karena anak-anak SMA ini mantengin IG kita, harapannya mereka jadi tertarik nih, misalnya kayak oh Pak Geraldi di UNER ini nih topiknya, jadi mungkin nanti mereka tertarik untuk masuk biologi UNER dan kemudian mungkin lanjut riset ke labnya Pak Hmm. Geri gitu. Betul, betul. Nah, nah, jadi kita mungkin sekali lewat aja kali ya Hmm. tentang tentang ini kita tentang project kita. Jadi kan ceritanya dalam uh, waktu belakangan ini kita tahu bahwa ada pencemaran udara yang rame banget tuh di Hmm. di Jakarta, di Jawa ya. Hmm. Nah, salah satu pencemarnya adalah gas karbon dioksida nih, Pak. Hmm. Jadi salah satu komorbid lain ya, fenomena lain disebutkan oleh CO2 adalah global warming, karena CO2 juga berperan sebagai gas house greenhouse gas Hmm. gitu kan. Jadi kita ini kepikiran bagaimana kalau misalnya kita bisa menggunakan ekses karbon dioksida yang kebanyakan ini kita gunakan sebagai solusi untuk problem lain, dan kemudian kita identifikasi masalahnya. Ketika global warming terjadi, yang terjadi adalah proliferasi nyamuk yang akan meningkat, karena kan kemudian banyak nyamuk yang akan bisa berkembang biak di suhu-suhu yang lebih tinggi gitu kan. Ya. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan ragi namanya Pichia pastoris. Hmm. Kita bakal menggunakan siklus Calvin-nya untuk mengambil CO2, direkayasa, dan kemudian nanti CO2-nya bakal diubah menjadi nepetalakton. Nah, nepetalakton ini adalah senyawa anti serangga ya, penolak Hmm. penolak serangga, dan lebih poten dibanding DEET yang merupakan senyawa kimia yang biasa digunakan dalam obat-obat nyamuk yang biasa kita pakai sekarang gitu Pak. Ya. Nah untuk melakukannya kita menggunakan beberapa ini mungkin kita kasih kasih lihat ya genetik sirkuitnya ke Bapak ya, Hmm. yang sekarang udah terbentuk. Mana ini ya? Jadi saya izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Nah, jadi ini pathway-nya nih Pak, bentar. Ini pathway-nya. Kemarin kita udah otak-atik Hmm. pathway-nya ini. Jadi um, ini siklus Calvin cycle dan XUMP-nya, dan kemudian nanti bagian sini adalah bagian yang akan untuk nepetalactone biosintesisnya di sebelah Hmm. kanan. Nah, kemudian habis itu sebagai bagiannya kita itu yang pertama kita ngajarin ini pakai biosensor karbon dioksida. Jadi kita mainly tugasnya adalah mendivert karbon dari CBB cycle, Calvin cycle itu jadi sintesis nepetalactone daripada fully digunakan untuk glukosa Hmm. doang. Kemudian kita juga mau rencananya ini raginya bakal di house dalam bioreaktor. Kalau misalnya keluar, kita mau menggunakan kill switch untuk mematikan si GMO ini supaya kagak terjadi spillover gitu. Ya. Nah, rencananya mana ya ininya? Oh ini genetik sirkuitnya. Jadi ini gen-gen yang gen-gen ORF-nya dari CBB cycle menggunakan promoter-promoternya. Promoter-promoter ini POX ini sensitif terhadap metanol. Metanol sendiri merupakan salah satu prekursor yang paling awal dalam XUMP CBB cycle ini. Kemudian habis itu selain CBB cycle kita juga bakal introduce pathway untuk nepetalactone. Ini kita belum desain nih sebenarnya, tapi kita udah di belakang layar kita udah tahu gen-gen apa dan promoter-promoter apa yang akan digunakan. Dan kemudian ini kill switch-nya rencananya adalah
menggunakan sistem toksin anti toksin yang biasa digunakan. Jadi rencananya pakai IPTG. IPTG sendiri itu tahu lah ya Pak ya. Kita bakal pakai promoter yang sensitif terhadap IPTG. Ketika dalam bioreaktor kita tambahkan IPTG terus-menerus, antitoksin akan diproduksi sehingga toksinnya tidak bisa tidak bisa beraksi. Reaksi. Ya, sementara itu nanti di bawah promoter konstitutif tapi dengan ekspresi yang rendah, toksin sendiri akan terus diproduksi. Ketika dia nggak sengaja keluar dari bioreaktornya, dia akan mati gitu. Kira-kira gitu sih Pak ininya. Tapi selain itu juga kita ada beberapa optimisasi yang mau kita lakukan. Mungkin pertama-tama adalah kita tahu bahwa nepetalakton ini cara kerjanya untuk mengusir nyamuk adalah dengan berikatan dengan channel TRPA1-nya. Sehingga mungkin kita mau mencari-cari gimana sih caranya supaya nepetalakton ini bisa dioptimisasi. Contoh misalnya dengan penambahan gugus tertentu gitu. Supaya bisa mengikat TRPA1 dengan lebih kuat. Atau dengan mencoba untuk mencari bagaimana sekresi kalau misalnya ada protein yang mensekresikan nepetalakton ini dari dalam sitosol keluar, kita bisa ekspresikan juga tuh pam proteinnya supaya kita nggak perlu menghancurkan ragi-ragi ini gitu Pak. Kemudian mungkin utamanya gitu sih. Nah jadi kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak nih, kira-kira gimana ya cara untuk meningkatkan untuk improve desain kita nih, mungkin pakai pengalaman dari RNA innovation atau scaffolding gitu. Kemarin kebetulan di lab itu juga kerjaan lainnya itu terkait synthetic biology yang jalur metabolic engineering. Boleh lihat skemanya tadi nggak? Skema reaksi biosintesisnya tadi kalau boleh lihat. Bentar ya. Sih. Nah, kebetulan kan dulu waktu di Korea bagian metabolic engineering-nya itu juga pakai ragi tapi Saccharomyces buat ini produksi metabolit sekunder ginseng ginsenoside. Nah, ginsenoside saya juga ngerjain enzimnya itu di sini. Nah, itu jalurnya juga mevalonate pathway dan kalau nggak salah itu di sini tuh cabangnya banyak. Jadi di dulu itu rekayasa yang dilakukan adalah knockdown pathway-pathway yang nggak esensial tapi menculik apa intermediate dari jalur mevalonate ini loh. Jalur di sini tuh nanti banyak percabangannya. Jadi kalau mau optimasi produknya itu sekitar kayak mevalonat ke bawah itu ada ada enzim-enzim yang harus di knockdown kayaknya. Itu sih. Karena ini kan jalurnya panjang banget nih. Intermediate hilang di tengah bakal banyak banget. Untuk ini sendiri Pak, untuk mungkin kalau misalnya mau di knockdown sendiri, gimana caranya ya kira-kira cuman dengan konstruk genetik ini? Jadi yang pertama itu yang disiapin itu strainnya tuh di knockdownin dulu pakai CRISPR waktu itu strategi. Baru diintroduce vektor atau gen-gen rekombinannya. Oh, tapi mungkin ada nggak sih Pak? Mungkin misalnya dalam promoter kita, dalam konstruk genetik kita di bawah promoter kita tambahin satu lagi mungkin yang mengekspresikan miRNA against that gen gitu. Mungkin kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Pakai ya jenis mikroRNA gitu yang buat itu. Oh itu knockdown ya. Kalau yang dilakuin dulu tuh knock off. Biar knockdown pathway saingan. Bisa sih pakai mikroRNA. Berarti clear gitu ya kalau knockout ya gitu ya. Beberapa bisa di knockout, tapi yang kalau di knockout malah bikin mati itu di knockdown pakai mikroRNA, bener. Oh benar, tapi juga mungkin kita bisa mungkin kita bisa turunin level knockdownnya dengan cara mungkin miRNA-nya diekspresikan dengan promoter yang tidak terlalu mencolok gitu kali ya, tidak terlalu strong. Oke. Oh
benar. Kemudian dari sisi ininya sendiri Pak, ada masukan nggak ya dari segi apa konstruk genetiknya sendiri, mungkin ada yang mau ditambahkan kan nih ya? Oh, saya malah mau tanya. Groel kan chaperon. Buat apa itu? Em, ini sebenarnya punyanya si MP, tapi kalau nggak salah semua ini kan di peroksisom ya. Nah, itu salah satu yang Ah, berperan adalah Groes yang ada di peroksisom itu sendiri. Jadi ah, itu membantu apa supaya protein-protein lain yang di ORF ini melipat dengan benar gitu. I see. Ya, Gitu. ya, ya. Heeh. Oke. Nah, ini kan kayak desain ya. Kalau desain sih nggak masalah. Sekreatif mungkin aja lah. Coba kalau ini untuk kenyataan kan berat nih. Soalnya terlalu Iya, nggak. itu Genetic itu circuitnya terlalu complicated. Tapi itu yang mumpung smart. mumpung Itu, desain nggak apa-apa pakai promoter apa aja yang pokoknya saling apa intertwine satu mm-mm, sama lain nggak masalah. mm-mm. Itu yang kemarin kita ini banget. Kalau nggak salah kita kemarin hitungnya minimal minimal kita masukin 14 gen. Wah, Hmm. ini baru si baby cycle, belum lagi nepetalaktonnya Hmm. masih ada lagi. Makanya Ya. aku ngomong, wah ini total kalau misalnya ini dikerjain beneran di lab, ini mati banget sih. Kira-kira Mati. cara optimisasinya gimana ya Pak ya? Ah, Optimisasi bagian apa ini? Kayak mungkin dikurangin gitu jumlah gen yang harus dimasukkan, sehingga mungkin memang ini cuma desain, tapi kan Kalau langkah baiknya yang kalau ya ya, ya. Kalau yang katakan mm-mm. saya kalau Langkah baiknya kalau misalnya desain kita tuh desain yang actually doable gitu. hmm, ya itu sih coba balik lagi ke tadi pathway itu. Ini yang mau gen yang mau dimasukin itu beneran nggak ada di Pikia ya artinya ya. Iya, sepertinya. Ya iya, karena dua hal itu biasanya. Biasanya kalau produksi metabolit kayak apa, bepetolakton itu biasanya kalau yang di dunia apa metabolic engineering kan ya udah pakai glukosa itunya. Apa namanya? Mm-mm. Pakai glukosa nggak pakai CO2 apa sequestering kayak gini. Jadi ya, Mm-mm. tapi kalau menurut saya sih mumpung apa namanya? Mumpung desain nggak apa-apa biar orang tahu maksudnya ini tuh visible tapi belum tentu doable gitu karena terlalu complicated sih. Tapi kalau Mm-mm. basically kalau untuk jadi orang-orang jadi tahu ini apa seenggaknya udah ada apa kayak edukasi lah kalau eh, nangkep CO2 itu mungkin sistemnya seperti ini. Kalau yang Nepentolaktonnya kan cuma aplikasinya. Kan ini Mm-mm. lomba kan ya kali cuma pakai glukosa kan. Glukosa ini Iya. nanti jadi apa gitu sih. Kalau menurut saya sih kalau untuk lomba apalagi desain sih nggak masalah sih. Hmm. Malah se-complicated mungkin. Ya, itu aja sih sebenarnya kita 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 stresnya kemarin itu aja. Hmm. Cuman ini gimana ya? Belum lagi nanti kalau misalnya kita mau modeling sebanyak ini, mati juga. Mana modelingnya tanggung jawab saya lagi, Pak. Iya. Aduh. Tapi ini loh kan dia glyceraldehyde 3 fosfat itu emang harus jadi glukosa nggak bisa dipotong ke asetil CoA ya itu yang nomor 12 ini. Udah nomor 12 juga sih. Udah jauh sih. Yang ini ya. Mm-mm. Nggak, maksudnya ada nggak sesuatu di dalam sini yang bisa potong langsung ke asetil CoA itu sih. Belum dipikirin sih. Nanti mungkin kita Kalau kalau mau cari tahu kalau mau ya. kalau mau simplify sih itu sih. Soalnya mestinya ada di antara ini kan karbonnya kan ini sampai 6 nanti kan asetil CoA karbonnya berapa 3 ya. Jadi nggak apa ada yang bisa dipotong ke piruvat apa dipotong ke asetil CoA apa enggak sih? Oh, benar-benar. Kalau misalnya sudah kayak gitu lebih lebih enak lagi ya ujung-ujungnya, Ya berarti lebih singkat. daun. Benar-benar. Jadi mungkin kita bisa keluarin seenggaknya 4 sampai 5 gen lah ya. Hmm. Oke, oke, oke. Terima kasih sarannya, Pak. Em, Selain itu mungkin Pak, tadi Pak Geraldi ada sebut tentang kayak apa kita men- tentang mendekatkan enzim-enzim supaya reaksinya berjalan dengan lebih cepat ya Pak ya. Ya, scaffold. Nah, scaffolding. Kira-kira visible nggak kalau kita terapkan scaffolding enzim kayak gini? Ah, ya. Scaffold dalam kondisi ini, dalam konsep ini gini. Hmm. Mungkin, Visible nggak ya mungkin kalau banget, kita? mungkin banget karena maksudnya iya visible karena ini reaksinya panjang, terus banyak banyak reaksi sampingan yang bisa mengambil intermediate. Jadi dalam hal ini scaffold apa
justified lah kalau mau dipakai. Hmm. Pernah 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 baca papernya scaffold, ada seenggaknya kalau untuk metabolic engineering ada 3 kan, apa RNA, DNA sama apa protein scaffold, mungkin pernah baca. Oh, mungkin belum, Mbak. Belum, nanti deh kalau mungkin kalau ada papernya. Nah kalau dari sini sih, kalau protein scaffold tuh agak kompleks karena apa, kerangkanya, backbone-nya yang untuk mengelokalisasi enzim itu juga protein. Kalau enzimnya banyak, proteinnya artinya gede kan. Nanti tambah lagi metabolic burden-nya. Nah, kalau DNA scaffold itu yang buat apa? Buat docking enzimnya, buat apa? Melokalisir enzimnya itu suatu DNA plasmid. Jadi kalau saya rasa kalau DNA plasmid malah lebih apa? Lebih apa namanya? Lebih simpel gitu. Jadi tinggal masukin sejenis plasmid, tapi nggak tahu ya kalau dipikir sistemnya seperti apa, saya nggak familiar. Bisa nggak kita masukkan plasmid ke situ atau DNA asing ke situ? Kayaknya bisa sih. Karena pas pas papers juga, apa, paper-paper yang dulu juga kayak gitu sih, pakai plasmid, gen-gennya Hmm. digabungin jadi satu 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 terus dimasukin kayak gitu. Iya, pakai plasmid. Nah, nanti plasmidnya itu pernah dengar zinc finger protein kan, protein yang bisa apa, nempel ke DNA. Jadi nanti zinc finger proteinnya itu diffuse sama enzimnya. Nah, plasmidnya kita desain dengan sequence yang berkaitan dengan zinc finger itu. Jadi nanti dia secara alami akan nempel di scaffoldnya, di DNA-nya itu. Kalau Hmm, iya bisa dimasukin plasmid atau bisa dimasukin DNA non kromosomal yang buat apa, mendocking transformasi. enzim seperti itu sih. Kalau saya rasa DNA scaffold paling ini sih. Nanti mungkin saya bisa kasih contoh papernya. Oh, boleh, boleh, DNA boleh. scaffold yang cukup visible sih. Jadi mungkin mungkin utamanya dari sini, mungkin scaffolding yang paling utama mungkin di daerah nepetalakton ya, Iya, nepetalakto saya pathway setuju. ya. Iya. Oke, 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 oke. Dan kemudian ini saya stop share dulu. Hmm, Kalau apa? em, Kan Bapak sendiri sudah pernah pengalaman dengan metabolic engineering nih. Kira-kira alat-alat in silico kayak software-software atau program apa sih yang bisa digunakan gitu Pak untuk ini, untuk project Nah, ini? kalau itu saya kurang tahu karena saya bagian wet lab-nya dulu. Oh, fokusnya wet lab ya. Fokusnya wet lab-nya. Sama. Saya juga selama ini penelitian di kampus juga selalu wet lab. Saya paling nggak mau Wet lab. ininya. Iya, Saya saya paling juga nggak mau paling dry nggak mau. labnya. Heeh. Karena nggak sampai terus takut kecewa, jadi saya nggak suka, saya nggak suka in silico. Otak saya nggak sampai kalau kayak saya. Aduh. Kalau misalnya kalau kita masih bisa ya kayak pencet pipet sana sini ya masih bisa lah kita. Kalau misalnya udah Ya, disuruh coding-coding, wah nggak ngerti lagi. Hmm, Mungkin apa? eh Mungkin ada teknik-teknik lain Pak yang harus apa diperhitungkan, atau mungkin apa cara-cara untuk optimisasi produksi metabolit supaya bisa ngedorong equilibrium ke arah produk gitu, gimana ya Pak ya, kira-kira ada insight nggak? kayaknya sebagian besar udah sih tadi. Kan ya apa, lockdown tadi pakai microRNA udah oke. Terus eh, pakai scaffold tadi juga bisa. Sama promoter tadi udah kan yang apa, promoternya ini nanti terindus dengan apa, dengan metabolit di setelahnya atau gimana? Promoternya yang inducible kan ini. Iya, seingat saya promoternya emang yang kita pakai emang inducible, terus Indisible. Jadi dia. membawa tetap di jalur reaksi itu kan, maksudnya intermediate ini nanti lanjut ke sini ke sini ke sini, yang jadi nggak apa, biar Hmm, alirannya fokus ke produk akhirnya kan. mm, 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 mm. Udah Jadi sih saya rasa. oke, 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 oke. Em, Mungkin sepatah dua patah kata yang mau disampaikan gitu Pak, mungkin kepada audiens, kepada anak-anak OSN biologi yang mungkin tertarik ke UNER atau mungkin tertarik sama labnya Pak Geraldi. Wah, kalau tertarik sama lab saya, tertarik lab UNER, enggak dulu deh. Pasti, maksudnya masih apa, impian jangan cuma sampai UNER, impian di impian harus lanjut sih. Kalau saya sih lebih pesannya ke sintetik biologi sih. Jadi sintetik biologi ini bidang yang menarik ya. Jadi apa, di sini batasnya itu cuma imajinasi. Kayak dulu itu yang bikin apa namanya, ya contoh, kayaknya kalau profesor saya dulu ngajarinya itu lebih ke arah wujudkan apa yang kamu pikirkan. Jadi kayak kan logikanya kalau chaperon itu
bisa dekat dengan rekombinan protein kita, eh, hasil apa produksi rekombinan proteinnya akan lebih efisien seperti itu jalan pikirannya. Jadi pokoknya gimana pun caranya, coba sistem biologi apa yang bisa mendekatkan, brainstorming segala macam. Oh, gimana kalau ditempelkan ke mRNA-nya, jadi kayak gitu. Kan diawali dari kayak fantasi kan. Sebetulnya kan di sistem alami kan nggak ada, sintetik sintetik kan buatan ya, maksudnya di sistem alami nggak ada. Bagaimana kita mendekatkan? Kayak tadi juga kita scaffold enzim ini banyak nanti reaksinya bercabang. Bagaimana supaya dia bisa apa, efisien? Kita dekatkan satu sama lain. Cara mendekatkannya gimana? Gimana kalau kita docking di suatu molekul tertentu kayak DNA atau protein? Jadi itu awalnya itu ya imajinasi sih. Jadi ya itu asiknya sintetik biologi itu di situ. Itu mungkin yang lebih apa relevan yang bisa saya berikan terkait sintetik biologi. Oke, oke, terima kasih banyak, Pak. Em, Kira-kira ada pesan-pesan apa lagi, Pak, yang mau disampaikan ke tim Manadoensis gitu untuk berkompetisi? Hmm, ya, saya rasa sih udah nggak perlu pesan ya. Sudah bisa apa namanya, mendesain suatu sistem cerdas dan apa namanya, cukup out of the box. Jadi ya diterusin aja. Dan masalahnya itu kan nanti kalau mau sustain ke depannya kan jangan sampai kehabisan ide aja. Ah, Teruslah lihat masalah apa yang ada di lingkungan dan teruslah berimajinasi gitu deh. oke, mungkin mungkin segitu aja, Pak. Ini kita pertanyaan kita. Terima kasih Hmm. banyak udah mau Sama-sama juga. sharing, Pak. Makasih kesempatannya sharing. Oke, terima kasih banyak. Kita sangat berterima kasih. Mungkin kita akhiri dulu rekamannya, Pak ya.